Dr. Abdul Hamid Al-Qudoh berkata, ketika aku dalam perjalanan ke Australia untuk mengadakan seminar di konferensi dengan tema pengobatan pencegahan secara islami, dalam salah satu seminar aku berbicara tentang keutamaan wudhu. Aku menyarankan para hadirin untuk tetap berpegang teguh agar selalu dalam keadaan seperti itu. Dan setelah seminar, datanglah seorang laki-laki muslim dari Kurdi yang ingin menambahkan informasi tentang pentingnya wudhu dalam kehidupan kita. Lalu dia berkata, tinggallah di daerah kami seorang anak muslim bernama Abdul Rahman, dan ia belum beranjak 12 tahun. Ia tidak mengerti bahasa Arab dan tidak bersekolah sama sekali, dan di wilayah itu merupakan pusat penghafalan Al-Quran. Para orang tua dan guru di sana memotivasi serta mendorong anak-anaknya agar masuk ke pusat pendidikan tersebut. Ternyata, para guru dan semua orang terkejut, karena Abdul Rahman adalah anak yang buta huruf, tidak belajar, tidak tahu bahasa Arab, namun mampu menghafal seluruh ayat suci Al-Quran hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Orang-orang tidak percaya akan hal ini karena ia dapat menghafal Al-Quran dengan kecepatan yang mengerikan, di mana ia mampu menghafal 1 juz dari Al-Quran setiap hari. Orang-orang sampai mengumpulkan beberapa penghafal kitab Allah di wilayah tersebut agar mereka semua dapat menguji kemampuan anak tersebut dalam hafalannya. Sampai akhirnya, ketika mereka meminta kepadanya agar bacaannya disimak per juz dari Al-Quran, ia mampu mentilawahkan setiap juznya tanpa ragu-ragu atau kesalahan. Kabar ini pun sampai ke telinga media, sehingga mereka mulai menulis hal menarik tentang topik tersebut, dan berlanjut sampai ke pembuatan film dokumenternya bersama dengan anggota keluarganya, terutama dengan kedua orang tuanya. Tetapi semua orang semakin bingung setelah mereka mengenal bahwa Abdul Rahman hanyalah anak kecil yang tidak ada bedanya dengan rekan-rekan seumurannya. Hingga akhirnya Ummu Abdul Rahman mengingat suatu hal yang sebetulnya sudah lama dan mungkin menjadi rahasianya, di mana ia mengatakan bahwa Abdul Rahman sangat berbeda dari anak-anaknya yang lain. Saat dirinya masih bayi, Ummu Abdul Rahman menyusuinya dalam keadaan selalu berwudu, sehingga mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaganya atas wudunya dan memberikan anaknya keistimewaan dengan hafalnya kitab suci Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya segala kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya bersama turunnya air wudu atau bersama akhir dari tetesan air. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan turunnya air, atau akhir dari tetesan air hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Ummu Abdul Rahman berkata, setelah wudhu, aku biasa berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati dengan doa ini yang datang dalam sebuah hadis Nabi. Dari Umar ibn Khattab, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, lalu menyampaikan wudunya atau menyempurnakan wudunya. Kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya. Dia dapat masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Aku telah mengajarkan doa ini kepada putraku, dan aku percaya bahwa kemurnian hati ini adalah alasan kecemerlangannya. Karena hati yang suci atau jernih adalah ciptaan Allah. Kemudian Ummu Abdul Rahman menambahkan, sepanjang hidupku, aku tidak pernah marah pada suamiku. Aku selalu berlapang dada, dan mungkin itu juga karena wudhu yang selalu aku lakukan, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kemarahan itu datang dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون